Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait poin B, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kalau pertemuan yang lalu kita telah membahas nilai dasar Pancasila yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan nilai-nilai dari Pancasila, yaitu pada nilai kedua, nilai instrumental. Nah, bagaimana pembahasan tentang nilai instrumental? Ya, langsung saja kita ke materi pembahasannya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, diharapkan Ananda dapat menganalisis hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Apabila ditelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik naskah sebelum ataupun setelah perubahan, akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat kita lihat identifikasinya mulai dari pasal 26 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, berikut akan diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak atas kewarganegaraan, ini yang pertama. Nah, siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Tentunya ini menjadi pertanyaan. Nah, jawabannya terdapat daripada pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Republik Indonesia menganut azas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak ada diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Kemudian yang C, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar ataupun terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Kemudian nilai yang keempat dari nilai instrumental yaitu hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara. Kemudian, kemerdekaan
berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan, hak berserikat negara, dan hak berkumpul, serta hak untuk mengeluarkan pendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban memenuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Selanjutnya, kemerdekaan memeluk agama. Ini terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Jelas sekali dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian yang berikutnya, pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, hak mendapat pendidikan. Nah, ini bisa kita lihat dalam pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sedangkan pada ayat 3 dijelaskan bahwa negara Republik Indonesia wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Atau dalam hal ini pemerintah mengusahakan dan wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, kebudayaan nasional Indonesia. Nah, berbicara tentang kebudayaan nasional, ini bisa kita lihat dalam pasal 32 ayat 1 yang menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Kemudian perekonomian nasional. Nah, berbicara tentang perekonomian ini bisa kita lihat dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini sudah sangat jelas sekali tentang perekonomian nasional, seperti salah satu contoh pada ayat 1 bahwasanya ditegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kemudian ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian berbicara kesejahteraan sosial. Nah, ini juga merupakan salah satu bagian daripada nilai instrumental yang dilaksanakan ataupun merupakan pengaplikasian yang dari nilai dasar. Nah, di sini dikatakan tentang kesejahteraan sosial ini kita bisa lihat dalam pasal 34 ya. Dikatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Kemudian negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat dan kemanusiaannya. Kemudian negara itu bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak untuk masyarakatnya. Demikianlah tadi pembahasan kita yang sudah mengulas tentang nilai instrumental. Lantas apa kesimpulan pembahasan kita kali ini? Kesimpulannya adalah seperti biasa dalam setiap pertemuan kita mengadakan evaluasi. Untuk evaluasi pertemuan keempat ini silakan Anda buka aplikasi
kali ini jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap berpikir positif, jalankan perintah agama, dan tetap semangat menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, inovatif, dan agamis. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.